imam itu hendaknya atau disunnahkan baginya untuk meringankan solat. Boleh dia panjangkan solatnya kalau dia ketahui makmum semuanya setuju dengan hal itu. Jika kalian mengimami manusia, mengimami orang-orang, hendaknya diringankan, karena di dalam mereka, di dalam jamaah tersebut ada orang kecil, ada anak kecil, dan juga ada orang tua, ada yang sudah lemah dan ada yang sedang sakit, dan juga ada orang yang punya keperluan. Wahai Mu'adz, kamu ini mau menimbulkan fitnah bagi manusia, bagi kaummu. Wahai Mu'adz, kalau kamu menjadi imam, mengimami manusia, faqra, maka bacalah. Apa yang disuruh baca? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Amma ba'd. Sidang hadirin hadirat Bapak sekalian, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan diri dan kita semua untuk memasang niat i'tikaf. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Pada malam berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian penjelasan daripada hadis-hadis ahkam yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada malam berbahagia ini kita akan membahas hadis yang menceritakan bagaimana selayaknya seorang imam ketika menjadi imam. Apakah dianjurkan bagi imam untuk memanjangkan bacaannya, atau dianjurkan pertengahan, atau disuruh pilih yang pendek-pendek? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, shalla Mu'adz ibnu Jabal al-Ansari li ashabihi al-isya'a, bahwa Mu'adz bin Jabal al-Ansari, yaitu dari golongan Ansar, salat bagi sahabat-sahabatnya, maksudnya mengimami salat bagi kaumnya, salat Isya. Fatawwala alaihim, lalu oleh Mu'adz dipanjangkan bacaan salat Isya-nya ketika beliau menjadi imam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz dan mengatakan kepada Mu'adz, aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz? Wahai Mu'adz, kamu ini mau menimbulkan fitnah bagi manusia, bagi kaummu. Wahai Mu'adz, idza amamtan nas, kalau kamu menjadi imam, mengimami manusia, faqra, maka bacalah. Apa yang disuruh baca? Faqra bisyamsi wa duhaha, bacalah surat asy-syams, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wasabbih isma rabbikal a'la, ataupun engkau bacalah surat sabbih isma rabbikal a'la, yaitu surat al-a'la, atau engkau bacalah waqra bismi rabbik, yaitu surat al-alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Wal laili idza yaghsha, dan juga surat al-lail. Ini salat apa? Salat Isya. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaznya adalah lafaz dari
Imam Muslim. Sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis pertama berkaitan dengan yang kita kaji. Ada hadis yang kedua berkaitan sama dengan topik yang kita akan kaji ini. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amma ahadukumun nas," jika kalian mengimami manusia, mengimami orang-orang, falyukhaffif, hendaknya diringankan, fa inna fihimus saghira wal kabir, karena di dalam mereka, di dalam jamaah tersebut ada orang kecil, ada anak kecil, dan juga ada orang tua. Wad-dha'if wal marid, ada yang sudah lemah dan ada yang sedang sakit. Wadzal hajah, dan juga ada orang yang punya keperluan. Kenapa dia salat di Paya Bujuk tu nom? Biasanya dia salat di Biring Puntung, salat di Gedubang. Dia pergi kemari karena misalnya mau beli buah-buahan, mau beli mie yang dekat-dekat dengan sini, kebetulan sudah qamat, maka dia singgah kemari. Ternyata imamnya satu halaman belum selesai lagi, dua halaman belum selesai lagi. Dalam hatinya, nyawa ketupu lagi, nyawa sembahyang ini undang ke kampung. Karena targetnya dia kemari supaya lebih cepat. Rupanya semakin lama. Fa idza shalla wahdahu, tapi kalau dia salat sendirian, falyusalli kaifa syaa, hendaknya dia salat sesuka hatinya. Mau baca Al-Baqarah satu rakaat silahkan, baca tambahkan Ali Imran, An-Nisa satu rakaat silahkan, dengan catatan salatnya sendiri, untuk dirinya sendiri. Baik, sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini adalah hadis yang sebenarnya panjang. Ada sababul wurudnya, ada ceritanya. Tapi di sini sang musannif, yaitu Imam Muslim, begitu juga Imam Al-Bukhari, menceritakannya dengan singkat. Atau di sini dikatakan bahwa Imam Ibn Hajar dalam kitab Bulughul Maram menyingkat hadis tersebut. Yang sebenarnya kisahnya begini. Adalah Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi SAW. Salat apa? Salat Isya. Lalu setelah dia salat bersama Nabi, dia akan kembali ke kaumnya untuk salat bersama mereka, dan dia sebagai imam. Pada suatu malam dia salat bersama Nabi, kemudian dia datangi kaumnya, dia buka salat Isya di rakaat pertama setelah Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. Lalu salah seorang dari jamaah di waktu itu, Assalamualaikum Allah, ya, memisahkan diri dari jamaah tersebut. Kemudian orang tersebut salat sendiri, memisahkan dari jamaah Mu'adz bin Jabal. Kemudian dia pun berangkat pulang. Faqalu lahu, lalu orang-orang pun di waktu itu mengatakan kepada orang ini yang memisahkan dari jamaah, yang salat sendirian kemudian pulang, ana faqta ya fulan, apakah kamu sudah menjadi orang munafik wahai fulan? Ya. Kemudian dia mengatakan, la wallahi, tidak, demi Allah saya bukan orang munafik. Wala atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala ukhbirannah, sungguh saya akan mendatangi Nabi, akan saya ceritakan apa yang terjadi. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat ini betul-betul mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi, ya, kembali ke cerita tadi, memanggil Mu'adz, wahai Mu'adz, afattan anta, apakah kamu mau menimbulkan fitnah di tengah manusia sehingga orang-orang akan membenci agama Allah, benci untuk melaksanakan salat berjamaah? Kemudian Nabi memberikan petunjuk kepada Mu'adz bin Jabal bagaimana selayaknya menjadi seorang imam.
Sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 salat fardu dianjurkan berjamaah dan mesti ada jamaah tersebut di dalam setiap negeri. 5 salat fardu ini berdasarkan urutan panjang salatnya. Itu nomor 1 salat apa? Salat subuh. Salat subuh adalah salat yang paling panjang. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa Qur'an al-fajr, dan Qur'annya fajar. Ya, yaitu kenapa disebutkan Qur'an al-fajr? Karena pada salat subuh itu dianjurkan dipanjangkan bacaan. Lalu yang kedua salat apa? Yang paling dekat dengan salat subuh dari segi panjangnya itu salat apa? Salat zuhur. Dan yang ketiga salat isya. Yang keempat salat asar, dan yang paling pendek, yang paling singkat adalah salat maghrib. Jadi mohon sekalian, benar kalau Nabi SAW menjadi imam, itu sahabat nggak ada yang komplain, walaupun Nabi bacaannya panjang. Kenapa? Ada keindahan tersendiri salat di belakang Rasulullah SAW. Sahabat nggak merasakan kecapean salat belakang Nabi. Begitu indah bacaan Nabi. Belum lagi mereka ingin tahu apa-apa aja yang akan terjadi ini, karena semua yang terjadi pada Nabi menjadi sunnah. Jadi mereka itu enggak merasakan keletihan, kecapean, kepanjangan dan seterusnya. Tapi ketika salat dengan orang lain, itu para sahabat merasakannya. Termasuk diantaranya adalah salatnya Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz bin Jabal? Sahabat biasa? Bukan sahabat biasa ini. Mu'adz bin Jabal dikatakan oleh Nabi a'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Tapi bukan berarti Mu'adz tidak melakukan sesuatu yang agak kurang. Buktinya di sini Mu'adz bin Jabal pernah melakukan sesuatu yang sebenarnya kurang tepat bagi seorang imam, yaitu memanjangkan bacaannya. Yang jelas Nabi SAW tidak melewatkan kejadian itu demikian saja, tapi segera ditegur Mu'adz untuk memendekkan bacaannya, dan Mu'adz bin Jabal segera melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW. Sidang hadirin hadirat Bapak sekalian, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini muncul beberapa hukum yang diistimbatkan oleh para ulama, yang dikeluarkan hukum ini dari hadis-hadis tersebut. Yang pertama, kita selaku bermazhab Imam Syafi'i dengan dalil ini menjadi hujjah tentang kebolehan seseorang yang salat fardu bermakmum kepada imam yang sedang salat sunnat. Mazhab yang lain enggak? Mazhab kita boleh. Kenapa boleh? Ini dia hadisnya sangat kuat ini, Al-Bukhari dan Muslim. Mu'adz bin Jabal udah salat isya bersama Nabi. Itu salat apa? Salat fardu. Kemudian dia pulang ke kaumnya, karena dia adalah ulamanya bagi kaumnya. Maka Mu'adz bin Jabal salat kembali sebagai imam. Pertanyaannya, ketika dia salat isya kali kedua, itu salat isya fardu atau sunnat? Nggak mungkin fardu. Fardu sudah dia laksanakan bersama Nabi. Kalau kita katakan bersama Nabi fardu, lalu ketika dia menjadi imam dengan kaumnya itu fardu juga, berarti kita sudah mengatakan isya-nya 2 kali yang fardu. Berarti hari itu 6 waktu salat fardu. Jadi yang tepat apa? Yang pertama salat fardu, yang kedua salat sunnat. Maksudnya menjadi pahalanya itu pahala sunnat. Lalu kaumnya memang menunggu Mu'adz bin Jabal untuk menjadi imam bagi mereka. Dan mereka salat apa? Salat isya.
yang fardu yang pertama. Berarti kaum Mu'adz salat fardu bermakmum kepada Mu'adz bin Jabal yang salat sunnah. Maka oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, boleh kita salat fardu mengikut seseorang yang sedang salat sunnah. Dan ini banyak kejadian Bapak-Ibu sekalian, terutama dalam kondisi musafir. Musafir kita ke Lok Semeru, ke Banda Aceh, musafir kita ke Medan atau seterusnya, ketika singgah di masjid karena jamaah sudah selesai, kita lihat ada orang sholat sunat, kita nggak mau bergabung sama dia. Oke, mungkin dia pakai celana jeans, ini kayaknya kurang faham ini. Kita nggak usah ikut. Kalau seandainya kita ada keraguan dengan orang tersebut, ini dari gaya sholatnya aja bibirnya nggak bergerak-gerak, ini kayaknya dia tidak membaca dengan tepat ini. Nah itu kita nggak boleh ikut. Tapi kalau dia sholatnya bagus, kita lihat ini bagus dari penampilannya, mungkin kita tes dulu nih bagaimana dia ruku', ada tumakninahnya atau tidak. Oh bagus, bergabung sama dia. Kita jadikan dia imam kita sholat fardu dan mungkin dia sholat sunnah. Pemandangan yang saya lihat sangat memprihatinkan. Kita sudah salat fardu pun orang nggak mau ikut sama kita. Ya, jadi jamaah sudah selesai jamaah pertama. Karena kita pergi bertiga atau berlima, kita boleh jamaah, 1 orang imam, 4 orang makmum. Kita lihat, karena tadi dia itu wudhu bersama kita. Kita ada lihat ketika kita keluar dari kamar mandi, ada orang baru masuk. Ternyata dia tidak bergabung dengan kita. Kita salat, karena kita qasar 2 rakaat, selesai salat salam, ternyata dia salat sendirian. Berarti tidak ada kepedulian, nggak ada kepedulian untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Padahal salat secara berjamaah itu besar sekali pahalanya, Bapak-Ibu sekalian. Bagaimanapun kita salat dalam salat berjamaah, kalau tepat rukunnya, itu kita mendapatkan full pahala. Lain kalau kita salat sendirian. Kalau kita salat sendirian tergantung khusyuknya full atau tidak. Sejauh mana khusyuk kita, maka segitulah pahala yang kita dapatkan. Kalau salat Isya 4 rakaat di rumah, salat rakaat pertama aja yang khusyuk, rakaat kedua dah enggak khusyuk, rakaat ketiga enggak khusyuk, rakaat keempat enggak khusyuk, pahalanya ya pahala salat Isya menggugurkan kewajiban sudah, tapi pahalanya hanya dapat 1 rakaat. Tapi kalau kita salat berjamaah, dengan keberkahan jamaah tersebut, Allah Subhanahu wa taala terima salat kita, bahkan dilipat gandakan sebanyak 27 kali lipat. Baik, sedang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pemandangan yang kita lihat, karena imamnya pakai celana panjang, nggak mau ikut dia. Dia hanya mau mengikut imam yang pakai kain sarung. Bagus, kalau kita pakai kain sarung itu memang lebih bagus. Lebih mudah ketika buang hajat, lebih mudah ketika membersihkannya, terutama ketika buang air kecil. Tapi kain sarung itu bukan syarat sah salat. Kain sarung itu bukan syarat sah salat. Saya pribadi kalau mau salat itu berusaha untuk pakai kain sarung atau pakai jubah. Tapi walaupun demikian, saya tidak menyalahkan orang yang salat memakai celana panjang, terutama kalau dia belajar. Kalau masyarakat awam, betul kita ada keraguan Bapak sekalian. Itu ketika dia buang air kecil, ada dia angkat nggak celananya itu, untuk memastikan tidak terpercik ya dari air kencingnya itu ke celananya. Begitu juga ia memakai celana terlalu ketat membentuk tubuh. Iya. Tapi kalau seandainya dia sopan, bajunya panjang dan orangnya terpelajar, apa masalah dia jadi imam dengan celana panjang? Apakah hukum Islam hanya sebatas di daerah kita saja? Begitu kita pergi ke Arab, oh Masya Allah, biasa saja ya, dia pakai celana panjang.
atau dia pakai jubah, ya, yang penting paham agama dan bagus hafalan Al-Qur'annya. Jadi maksudnya sekalian, ya, karena saya sendiri pun kadang-kadang merasa nggak enak jadi imam ketika pulang dari kampus YN, ya, pakai celana panjang singgah di masjid, ustaz nedang je ke imam, ya, ustaz bang silakan jadi imam. Saya merasa jadi nggak enak gitu. Kenapa? Karena masyarakat kita memahami imam itu harus pakai kain sarung. Tapi di masjid ini waktu itu saya siasat baru ngantau jubah ni. Ana pusat deng dulu. Ya. Baik. Sila hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita ingin mendapatkan pahala 27 kali lipat itu, kebetulan kita pergi sendirian atau dengan istri kita salat di masjid, enggak ada jamaah, kebetulan ada satu orang sedang salat sunat, jangan lewatkan peluang untuk mendapatkan 27 kali lipat ini dengan cara kita mengikuti orang tersebut, kita jadikan dia imam. Ustaz, tapi bagaimana dia enggak niatkan imam? Iya, dalam berjamaah niat imam itu sunnah, enggak wajib. Yang wajib itu niat makmum. Yang wajib itu niat makmum, kecuali salat Jumat. Nah, kalau salat Jumat imamnya harus ada niat imaman. Ini teringat enggak wajib jadi imam, pasang niat imam. Jadi salat Jumat yang penting usolli fardhu Jumat raka'ataini ada Allah taala. Jangan lupa menyebutkan imaman. Ini menjadi masalah. Baik, hadirin sekalian, dari hadis ini juga kita mendapatkan sebuah istimbat hukum bahwa imam itu hendaknya atau disunnahkan baginya untuk meringankan solat. Boleh dia panjangkan solatnya kalau dia ketahui makmum semuanya setuju dengan hal itu. Di Mesir itu ada masjid-masjid yang kalau salat tarawih itu satu rakaat 3 juz, ya, dari selepas salat isya beberapa menit gitu sampai menjelang sahur, dan mereka berdiri seperti tiang itu, tidak ada masalah kaki mereka. Mereka itu memang setuju dengan hal tersebut. Jadi bergabunglah di sana anak-anak Aceh, ya. Waktu itu ya diajak mereka oleh syekh mereka menyetel Al-Quran. Lalu kata sang syekh, malam ini mari kita tarawih bersama gurunya saya. Berarti gurunya guru mereka, termasuk diantara mereka Ustaz Hanan At-Taki. Datanglah ke sana. Masya Allah, rakaat pertama enggak siap-siap. Akhirnya ada di antara adik-adik di waktu itu tertidur dalam salatnya, jatuh ke belakang. Jatuh ke belakang, bom itu, ya. Masya Allah. Lalu rakaat pertama demikian, rakaat kedua demikian. Ketika rakaat ketiga dan keempat, mereka menyusun siasat. Apa itu? Enggak bergabung dulu dengan imam sampai menjelang mau rukuk, baru bergabung rakaat pertama. Ini masih lumayan. Ada lagi versinya bergabung dengan imam ketika imamnya di rakaat kedua menjelang rukuk. Jadi selepas imamnya salam, dia bangkit ke rakaat berikutnya. Kemudian, ya, berarti ada dua hukum ini yang kita dapatkan dari peristiwa hadis Mu'adz bin Jabal itu, yaitu bolehnya kita salat fardu mengikut imam yang imamnya salat sunat. Yang kedua, tentang anjuran memendekkan bacaan salat. Ya. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Man ahaqqu bil imamah, siapakah orang yang paling layak menjadi imam?
Baik, namun sebelum kita lanjutkan, mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita bicarakan. Kalau ada, ya, dua, Hana, udah pas, udah pas. Ya, berarti Hana pertanyaan. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Siapakah orang yang paling layak menjadi imam? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Dari Amru bin Salimah atau bin Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata ayahku, ji'tukum wallahi min 'indin nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan. Sungguh aku baru saja datang kepada kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Beliau bersabda, "Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum." Kalau tiba waktu salat, maka hendaknya kalian mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan, dan hendaknya yang menjadi imam kalian adalah orang yang paling banyak Qur'annya di antara kalian. Fanazaru falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Lalu mereka melihat kanan dan kiri dan tidak mereka dapati orang yang paling banyak hafalan Qur'annya daripada aku. Faqaddamuni baina aydihim. Lalu mereka pun mempersilahkan saya untuk maju. Wa ana, dan aku di waktu itu ibnu sitti au sab'i sinin. Aku masih berusia 6 atau 7 tahun. Anak mi jagimu. Ya. Ini hadis pertama. Hadis kedua dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Hendaknya yang menjadi imam bagi kaum adalah yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, kalau mereka dalam bacaan Al-Qur'annya itu sama, fa'alamuhum bis sunnah, maka yang paling alim tentang sunnah Nabi. Fa in kanu fis sunnati sawa'an, kalau dalam pemahaman sunnah dan Al-Quran itu sama, fa'aqdamuhum hijratan, yang paling terdahulu berhijrah ke Madinah. Siapa duluan hijrah ke Madinah, itu yang lebih layak menjadi imam. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, kalau seandainya hijrahnya sama, karena mungkin hijrahnya sama-sama dari Makkah ke Madinah, fa aqdamuhum silman, maka yang paling pertama sekali masuk ke dalam Islam. Siapa yang pertama kali masuk dalam Islam? Wa fi riwayah sinnan, yang paling tua, yang paling berusia. Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, dan janganlah ada seseorang menjadi imam bagi orang lain di dalam kekuasaannya. Maksudnya saya datang dari mungkin dari Banda Aceh entah di mana, saya penduduk asli Banda Aceh, datang ke Langsa. Tiba-tiba ketika sudah iqamat salat saya jadi imam, enggak boleh. Ini bukan kekuasaan saya. Ini bukan daerah kekuasaan saya. Ya. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimati illa biiznih. Dan janganlah ada orang yang duduk di rumah seseorang yang dia bertamu kepada orang lain, ya. Dia duduk di tempat yang mulia kecuali setelah diizinkan. Maksudnya apa? Ini ada kursi bagus. Oleh dia begitu masuk langsung duduk. Tunggu dipersilahkan dulu atau minta izin dulu baru boleh duduk. Baik, sedang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini banyak hal yang kita dapatkan. Di antaranya yang pertama sekali adalah bolehnya anak kecil yang mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, ya, mumayyiz, tahu baik mana dan tahu mana yang buruk, itu boleh dia menjadi imam bagi orang-orang yang sudah baligh. Kenapa? Karena dia ini Amru bin Salimah memimpin atau mengimami kaumnya, dia masih kecil, ya. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama Syafi'iyah. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan tidak boleh orang baligh bermakmum kepada anak kecil dalam salat fardu. Jadi justru mazhab yang lain yang tidak membolehkan. Yang membolehkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Baik. Kalau seandainya kita di Masjid Rahmah ini, misalnya ada anak SD kelas 1, kelas 2, hafalan Qur'annya 30 juz atau hafalan Qur'annya 5 juz, bagus bacaannya, kita persilahkan dia jadi imam? Di sini kan dikatakan anak kecil yang sudah mumayyiz. Iya, Bapak sekalian, selayaknya ini kan ceritanya dahulunya orang-orang kan masih buta dengan Al-Quran, sedangkan kita sekarang orang sudah banyak menghafal Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa anak kecil di masa sahabat itu hari ke-7 lahir sudah dikhitan, sedangkan anak kita tamat SD baru dikhitan. Apakah itu ada menjadi masalah? Sebagian ulama itu mempermasalahkan karena belum dibersihkan itu, ya. Jadi kalau begitu tidak layak dia menjadi imam. Baik. Timbul masalah berikutnya. Ustadz, apa hukum dalam shaf ada anak kecil yang belum dikhitan? Kalau kita ambil pendapat yang di sini ada pendapat berat dan ada pendapat ringan ini. Kalau pendapat berat mengatakan nggak boleh, ya, karena berarti kita memasukkan atau membawa najis ke dalam mushaf. Tapi kalau kita ambil pendapat yang ringan, itu najis itu kena ke kita atau enggak? Enggak kena ke kita. Kalau begitu tidak menular najis pada anak kecil itu ke kita. Ya Ustaz, tapi kan terputus softnya karena ada ini ada ini, ya, ibarat tiang kalau begitu, ibarat ada tiang, ya. Jadi ini kalau kita ambil pendapat yang ringan. Jadi sidang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau kondisi aslinya anak kecil itu kan dianjurkan di shaf belakang, orang dewasa di shaf pertama. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kita datang ke masjid cepat, buka puasa di masjid, kemudian kita nggak pulang dengan anak kita, sehingga dari pertama, ya, kita setelah azan Isya kita sudah berada di shaf, tentu dengan anak kita. Kalau di belakang takut entah apa kejadian sama anak kita. Nah, ini jangan kita suruh ke belakang karena nanti mengganggu orang tuanya. Dan hendaknya orang tua yang seperti ini juga hendaknya faham apa dia buat. Dia jadikan shafnya itu atau posisinya yang paling ujung kanan atau paling ujung kiri. Nah, dengan demikian selesailah masalah. Kemudian sidang hadirin hadirat sekalian, dahulunya para ulama mengatakan demikian. Orang yang paling layak menjadi imam adalah yang paling banyak Qur'annya. Kenapa? Karena orang yang paling banyak Qur'annya adalah yang paling alim. Ya. Karena yang paling banyak Qur'annya dialah yang paling alim.
Kalau kita sekarang bagaimana? Yang paling banyak Quran, apakah dia paling alim? Belum tentu. Karena ada sekolah-sekolah yang hafal Al-Quran aja, tapi enggak diajarkan, faham enggak bacaan artinya apa? Enggak faham dia. Sehingga dia hafal Al-Quran aja, enggak tahu artinya. Baca setelah Al-Fatihah dia baca surat tersangkut, dia mendehem. Kita yang di belakang yang belajar fikih salat, bahwa termasuk di antara yang membatalkan salat adalah keluarnya 2 huruf atau lebih. Termasuk yang membatalkan salat adalah at-tanahnuh, dehem-dehem itu membatalkan salat. Begitu juga dia hafiz Al-Quran, Masya Allah, tapi dia enggak belajar fikih salat, sehingga ketika salat Isya dari rakaat kedua lupa duduk tahiyat awal, berdiri langsung tahiyat, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Orang di belakang mengatakan subhanallah, mengingatkan bahwa anda melewatkan sunnah ab'ad. Lalu oleh dia dari berdiri duduk dia. Masalah apa enggak? Masalah. Batal enggak salatnya? Batal. Kenapa batal? Karena dia meninggalkan yang lebih utama demi yang di bawahnya. Karena berdiri itu rukun salat. Sedangkan duduk tahiyat awal bukan rukun salat, tapi dia itu sunnah ab'ad. Maka oleh karena itu Bapak sekalian, ini risalah juga bagi orang-orang yang hafal Al-Quran atau bapak dan ibu yang anaknya hafal Al-Quran bagus. Hafal Al-Quran bagus itu, Masya Allah. Apalagi kalau niatnya tepat. Tapi yang perlu kita ingatkan, di samping dia menghafal Al-Quran, hendaknya dia belajar juga fikih salat. Kenapa? Karena ini pasti akan jadi imam ini. Pulang ke kampungnya pasti jadi imam ini. Karena hafalan Al-Qurannya banyak, suaranya bagus. Jadi ingatkan kepada anak atau kepada sekolah yang anak bapak dan anak ibu belajar di situ untuk diajarkan fikih. Fikih apa? Minimal taharah dan salat. Supaya ya kita makmum tenang salat di belakang dia. Karena terjadi kesalahan, dia nggak paham, ya persis seperti yang terjadi di masjid kita ini, yang sampai kepada kita beberapa tahun yang lalu. Setelah selesai salat zuhur atau salat asar waktu itu, datanglah mereka sebuah jamaah memakai serban dan jubah, ya salat, imamnya sedang salat, imamnya teringat belum wudu rupanya. Apa yang dia lakukan? Dia balik ke belakang, dia katakan batal. Ya, batal, sehingga ketawa semua jemaah, ya, makmum di waktu itu. Yang sebenarnya bagaimana Bapak sekalian? Kalau imamnya sedang salat, tiba-tiba teringat, tadi sudah pegang istri, belum wuduk lagi. Tadi sudah kamar mandi, belum wuduk lagi. Sudah buang angin, belum wuduk lagi. Teringat, saya belum wuduk. Apakah perlu dia balik ke belakang, dia katakan batal, ya salat kalian batal semua? Enggak perlu. Cukup dia katakan yang di belakangnya maju ke depan, gantikan posisi saya. Dah gitu aja. Mereka batal? Enggak batal. Yang batal siapa? Imamnya. Kenapa makmum tidak batal? Karena makmum salat dengan keyakinan sahnya salat sang imam. Yang tidak boleh makmum salat mengikut imam yang diyakini udah batal salatnya, itu nggak boleh. Makanya dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, apa hukum salat di belakang imam yang mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, seperti mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi bersentuhan suami dan istri, sengaja nggak sengaja, langsung kulit dengan kulit, tangan, ya, itu tidak membatalkan wudu. Jadi tiba-tiba datanglah seorang ustadz dari Pakistan, Afghanistan, pokoknya mereka mazhab Hanafi, jadi imam. Boleh apa enggak?
Dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin dikatakan, selama kita tidak meyakini, tidak kita tahu dengan yakin bahwa wuduknya batal, boleh kita salat di belakang dia. Dia bonceng istrinya, Ustaz. Saya lihat turun di masjid, istrinya ikut juga ke masjid. Sebelum mereka berpisah, mereka salaman terlebih dahulu. Boleh saya ikut dengan dia? Bolehkah saya jadikan dia sebagai imam salat saya? Ini nggak boleh. Kenapa? Karena sudah yakin bagi saya bahwa wudu imam ini udah nggak ada lagi dalam pemahaman mazhab saya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia mazhab Hanafi, nggak ada kita lihat hal-hal yang membatalkan wudunya, maka hendaknya kita husnuzzan, berbaik sangka kepada orang tersebut, wudunya masih ada, salatnya insyaallah sah. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Dah habis itu atau Isya? Wallahu a'la wa a'lam. Insyaallah nanti ke depan kita akan lanjutkan lagi. Ini kajian ini belum tuntas ini, berkaitan dengan orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.